Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Rokan Hulu, ruang dialog terbuka tentang demokrasi, kepemiluan dan hukum pemilu di tingkat daerah. Oke, sahabat demokrasi, sebagaimana yang kita ketahui, KPU merupakan lembaga hierarkis di mana peran dan otoritas dari tiap lembaga itu telah digambarkan dengan jelas. Nah, ada salah satu fungsi, yaitu fungsi monitoring yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, khususnya monitoring dari KPU Provinsi Riau kepada KPU Kabupaten Rokan Hulu. Bersama kita telah hadir Bapak Nugroho Noto Susanto SIP yang merupakan Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Riau. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih Mbak Ahyarni. Ya. Oke, terima kasih atas undangan dari rekan-rekan KPU Rokan Hulu. Ini perdana nih ya, saya berbicara di sini. Semoga sehat selalu teman-teman. Ya. Oke, mungkin bisa kita awali dengan perkenalan dari Bapak, karena kalau tak kenal maka kenalan ya Pak. Oh siap. Iya. Jadi ya. mungkin mulai dari latar belakang pendidikan, organisasi dan rekam jejak sehingga bisa menjadi anggota KPU Provinsi Riau. Silakan Pak. Iya, saya kebetulan anak jati Rokan Hulu. Saya lahir di Dusun Sumbersari, Desa Karya Mulia, kecamatannya Rambah Samo sekarang. Kalau dulu masih Rambah waktu saya lahir. Kalau sekarang sudah pemekaran jadi Rambah Samo dan kabupatennya sekarang Rokan Hulu. Dulu waktu saya masih lahir itu kabupatennya Kampar gitu ya. Tapi sekarang udah Rokan Hulu ya, sejak ada pemekaran kabupaten. Saya sekolah di daerah transmigrasi di SD Negeri 044 dan kabarnya sudah berubah nomornya, tapi saya sudah tidak hafal ya, tapi sekolahnya masih itu. Lalu saya sekolah lanjut di SMP dan SMA Muhammadiyah Rambah di Pasir Pengarayan, kuliah di Yogyakarta di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, S1 atau sarjana, dan S2 saya selesai di Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tapi studinya politik, konsentrasinya hubungan internasional. Kalau organisasi cukup banyak ya. Waktu saya masih sekolah itu saya aktif di Pramuka, gerakan namanya itu dulu istilahnya itu DKC, Dewan Kerja Cabang Kuarcap Rokan Hulu, Kuarcap Pramuka Kabupaten Rokan Hulu. Pernah juga kami itu perkemahan sampai di level Asia Tenggara. Jadi puncak karir saya di Pramuka itu mengikuti perkemahan namanya Muhibah di Kota Dumai, tapi pesertanya se-Asia Tenggara. Itu sekitar tahun 2001. Lalu sejak di SMP saya aktif di organisasi namanya IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Ini yang paling banyak mengajari saya tentang bagaimana menulis, bagaimana membuat karya tulis ilmiah, bagaimana berpidato gitu ya, bagaimana membuat rancang bangun organisasi, menyusun administrasi dan lain-lain, itu diajarkan waktu kami di aktivis Ikatan Remaja Muhammadiyah. Lalu saya kuliah di Jogja, kenal organisasi Riau di sana. Ada organisasi misalnya Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta, ada organisasi jurnalistik yang saya ikuti di Jogja, lalu ada organisasi kemahasiswaan jurusan ya HMJ namanya Komahi, lalu saya aktif juga di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, organisasi macam-macam lah waktu itu. Dan alhamdulillah sampai kemudian kita, karena saya backgroundnya sospol, dulu beberapa kali riset sama dosen, jadi peneliti di laboratorium ilmu politik atau HI di kampus, ikut menulis buku sama senior, dan alhamdulillah akhirnya cinta dengan urusan demokrasi. Dari riset-riset kami dulu memang urusan misalnya pilkada ya, lalu pemilu begitu. Nah, riset-riset itu menghantarkan kami dekat sama kepemiluan. Dan pada saat kami dulu di Jogja 2004, kami juga menjadi relawan namanya JPPR. Jadi JPPR itu namanya pegiat pemilu, jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat. Nah, 2004 itu kami melakukan semacam ya kalau bahasa sekarang itu semacam pegiat pemilu yang concern melakukan pemantauan
pemilu, dan pada saat itu pilpres langsung pertama di Indonesia pasca reformasi. Nah, di situ semakin mendekatkan saya dengan dunia demokrasi gitu loh. Begitu, Kak. Sampai sekarang. Oke, jadi udah cukup malang melintang ya di dunia pemilu ini, dunia organisasi semenjak kuliah juga. Iya. Nah, sekarang karena bekerja di KPU Provinsi Riau, bisa diceritakan Pak tugas dan fungsi utama KPU Provinsi Riau, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten kota, dan seberapa penting fungsi monitoring? Iya, kalau bicara soal tugas, kewajiban, kewenangan ini kan cukup banyak. Jadi kata kunci kelembagaan itu memang ada 3. Apa tugasnya, apa kewajibannya, apa kewenangannya gitu ya. Kalau tugas misalnya ya, KPU Provinsi bertugas misalnya kami harus mensosialisasikan kepemiluan di tingkat provinsi. Kami bertugas juga misalnya menyelenggarakan rekapitulasi hasil pemilu di tingkat provinsi setelah dilaksanakan di tingkat kabupaten gitu ya. Jadi tugas-tugas kami ini dia banyak, sama sebenarnya dengan teman-teman di KPU Kabupaten. KPU Kabupaten juga menyosialisasikan informasi kepemiluan. KPU Kabupaten merekrut badan ad hoc gitu ya. Lalu KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Nah, setelah itu selesai di tingkat kabupaten, tingkat provinsi gitu. Misalnya contoh tentang rekapitulasi. Kami juga memfasilitasi kampanye kalau nanti ada di pilkada misalnya gitu ya, untuk pilgub. Nah, kawan-kawan KPU Kabupaten tentu memfasilitasi kampanye di tingkat kabupaten dan kota gitu ya. Jadi sudah diatur kewenangannya masing-masing. Tentu saja bicara kewenangan, bicara apa yang semestinya menjadi tupoksi daripada lembaga itu gitu. Semisal kami ya, KPU Provinsi, misalnya ada PAW, anggota DPRD tingkat provinsi, itu jelas kewenangannya KPU Provinsi, bukan kewenangannya di tingkat KPU Kabupaten Kota. KPU Kabupaten Kota punya tugas juga melakukan PAW, tapi tingkatannya Kabupaten Kota gitu ya. Jadi masing-masing ini punya kewenangan yang berbeda. Mendistribusikan logistik misalnya, rekan-rekan KPU Kabupaten Kota punya tugas mendistribusikan logistik dari gudang logistik nanti sampai ke level PPS gitu ya. Nah, nanti teman-teman PPS yang mendistribusikan sampai ke level KPPS yang ada di TPS begitu. Nah, KPU Provinsi barangkali kewenangannya adalah mencetak bagaimana logistik itu, misalnya surat suara dicetak oleh KPU Provinsi dan beberapa perlengkapan yang lainnya terkait dengan pemungutan suara. Nah, di antara tugas itu memang ada diantaranya adalah monitoring. Nah, sebelum monitoring itu pelaksanaan gitu ya. Sebenarnya ini kalau kita pernah belajar organisasi, itu kan ada teori-teori di dalam organisasi kan. Ada misalnya kita tuh merencanakan, planning ya. Jadi di KPU itu prinsip organisasi itu dijalankan. Perencanaan itu kita punya divisi namanya Rendatin, perencanaan data dan informasi. Lalu kita laksanakan. Nah, kita laksanakan ini kita sudah punya divisinya, misalnya divisi teknis, misalnya melaksanakan pemungutan suara, melaksanakan perhitungan gitu ya, dan seterusnya. Lalu ada lagi fungsinya kami itu pengawasan. Nah, supervisory itu atau fungsi pengawasan itu ada juga di KPU Provinsi. Yang diawasi apa? Kawan-kawan KPU Kabupaten, kami di internal. Nah, di level KPU Kabupaten Kota kami melakukan supervisi dan melakukan monitoring. Makanya ada istilah supermon, supervisi dan monitoring gitu ya. Kalau monitoring ini dibanding dengan supervisi lebih rendah levelnya sedikit lah ketimbang supervisi gitu ya. Nah, supervisi itu kita lebih melekat, biasanya ada tahapan tuh, ada tahapan yang dilaksanakan, kita supervisi apakah pelaksanaan tahapan itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu ya. Nah, kalau monitoring itu semacam kita ngawasi gitu ya, tapi agak berjarak sedikit dengan objeknya gitu ya, sehingga kita mengetahui itu apakah mereka sudah melaksanakan sudah pas atau belum. Sebenarnya secara substansi ini mirip-mirip antara supervisi dan monitoring begitu ya. Pada hakikatnya monitoring itu KPU di level atasnya memastikan apakah rekan-rekan KPU di level bawah
di bawahnya itu sudah menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Disitulah kita tengok SDM-nya sudah pas atau belum, produk output daripada kegiatannya sudah pas atau belum. Nah, kalau belum, kira-kira apa nih yang jadi evaluasi? Di mana poin yang harus kita perbaiki? Nah, itulah fungsi daripada monitoring gitu. Itu, Kak. Ya, oke. Berarti dari penjelasan Bapak tadi bisa disimpulkan kalau KPU provinsi dan KPU kabupaten kota itu perannya tuh tidak akan timpang tindih ya, sudah ada pembagian masing-masing. Iya, benar sekali. Jadi masing-masing sudah punya tugas sesuai dengan levelnya, baik di kabupaten maupun di provinsi. Nah, kawan-kawan kabupaten kota itu juga punya tugas berupa konsultasi misalnya. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu diperjelas akibat dari misalnya perbedaan tafsir terhadap satu regulasi, untuk mendapatkan keyakinan, KPU kabupaten kota bisa konsultasi ke KPU provinsi. Begitu juga KPU provinsi bisa konsultasi ke KPU Republik Indonesia. Nah, sehingga dengan demikian antara Kap Kota, provinsi dan RI ini tidak akan overlap gitu. Insya Allah tidak terjadi tumpang tindih gitu. Ya. Oke, dalam beberapa waktu terakhir, bentuk monitoring apa yang udah dilakukan KPU Provinsi Riau, terutama ke Kabupaten Rokan Hulu, ke KPU Kabupaten Rokan Hulu? Terkait monitoring ini sebenarnya kami tidak spesifik dengan satu daerah, ya. Prinsipnya sepanjang ada tahapan atau non tahapan yang lebih fleksibel seperti di tahun 2025 ini, semua kabupaten kota se-Riau, 12 kabupaten kota, 10 kabupaten 2 kota itu kami tempatkan setara. Apa yang kami monitor di Rokan Hulu itu juga kami monitor di daerah lain. Misalnya nih, beberapa waktu yang lalu kita ini sedang menyusun laporan namanya SPIP. Ya, sistem pengendalian internal pemerintah itu atau SPIP itu dilakukan oleh semua satker dari 10 kabupaten dan 10 kota. KPU provinsi juga melakukan. Nah, justru di situ lebih beratnya provinsi. Satker kami juga melaksanakan atau melaporkan SPIP, tapi kami juga punya tanggung jawab untuk memonitoring ya kinerja daripada 12 kabupaten kota. Kami juga memonitoring misalnya daftar pemilih berkelanjutan DPB itu. Jadi ketika kami monitoring Rokan Hulu, berarti daerah lain juga kami monitoring gitu. Apakah misalnya variabel pemilih aktifnya ini sudah pas atau belum, misalnya ya. Oh, ini kita mau men-TMS-kan pemilih gitu. Datanya berapa? Lalu proses atau prosedur men-TMS-kan daftar pemilih berkelanjutan itu sudah benar atau tidak gitu ya. Oh, kalau yang di-TMS-kan itu kan misalnya karena meninggal. Kalau dia sudah meninggal, apa benar meninggal? Kita cek ada nggak surat keterangan akta kematian, misalnya seperti itu. Nah, itu kan bagian dari monitoring. Lalu ada lagi di aspek kinerja, etos kerja, semangat kerja, misalnya ya. Terkadang kan naik turun ya. Ibarat iman kan, al iman yazid wa yankus. Jadi kadang-kadang iman itu naik, kadang-kadang turun. Kinerja kita di KPU kan begitu juga. Maka misalnya tadi Senin pagi saya datang kemari memimpin apel upacara rutin setiap Senin pagi, lalu kita memberikan semacam stimulus energizer lah gitu ya kira-kira, supaya apa? Supaya rekan-rekan di sini juga semangat. Oh iya, kita punya satu kesatuan Korsa di KPU, bahwa kita punya informasi-informasi terbaru ini dan segala macamnya, sehingga harapannya dengan begitu rekan-rekan di sini juga semakin semangat. Nah, kira-kira seperti itu deh. Oke. Ya. Nah, jadi kalau untuk KPU Rokan Hulu ada temuan atau catatan penting nggak Pak terkait monitoring ini? Saya kira secara umum kami melihat proses yang ada di Rokan Hulu ini sudah baik ya, sudah bagus. Contohnya inilah ada podcast. Ini kan artinya kerja-kerja publikasi, pendidikan pemilih berkelanjutan ya, sosialisasi berkelanjutan ini di Rokan Hulu jalan ya. Kenapa podcast? Ya karena memang podcast adalah salah satu saluran yang paling murah, tidak butuh biaya ya. Ya kita hanya butuh listrik nyala bisa podcast.
Kalau listrik padam, alamat kapal akan tenggelam kan gitu kira-kira kan. Jadi ini nggak mahal gitu. Lalu kawan-kawan di sini masih rapat rutin. Kawan-kawan tiap Senin rapat rutin. Tadi saya melihat jam 9 lebih gitu ya, teman-teman rapat ya. Lalu ada apel juga. Nah, lalu rapat rutin itu teman-teman membuat notula rapat yang ditulis oleh notulis lalu dikirim ke KPU provinsi. Nah, dari situ saya melihat ada geliat bahwa kantor KPU Rokan Hulu ini tetap melaksanakan tugasnya, kewajibannya dan kewenangannya. Dan tadi saya juga cek apa kegiatan terupdate, termasuk diantaranya sedang merancang penandatanganan MOU dengan diantaranya Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk urusan daftar pemilih berkelanjutan. Dan saya kira itu kan bagus, kreativitas yang seperti itulah yang diharapkan bagi KPU dimanapun posisinya, termasuk tentunya di Rokan Hulu ini, bahwa ruang-ruang kosong yang ada ketika pasca tahapan pilkada atau pemilu ternyata bisa diisi oleh kegiatan-kegiatan positif yang produktif yang memberi inspirasi buat masyarakat luas gitu. Begitu, Pak. Nah, kalau misalnya hasil temuannya itu bisa dikatakan buruk, nah apa yang akan dilakukan oleh KPU provinsi untuk menindaklanjuti? Ya gini, kami itu di dalam lembaga KPU ya, terutama di provinsi, dan sebenarnya ini sama di provinsi manapun. Ketika misalnya kami menemukan ada semacam bahasa tadi dikatakan oleh host atau Kak Ayarni temuan gitu ya, maka skema pertama yang kami lakukan adalah klarifikasi. Ya, klarifikasi. Nah, klarifikasi ini kami bisa melalui dua cara. Kami datang ke KPU Rokan Hulu atau KPU Rohul yang kami undang ke KPU provinsi. Ya, itu kalau tatap muka. Bisa juga dengan metode daring melalui pendekatan virtual, melalui misalnya kita ada Zoom meeting dan seterusnya, itu bisa kita gunakan sebagai media komunikasi deh. Lalu dari proses klarifikasi itu kita tengok duduk persoalannya. Kalau misalnya dari permasalahan yang dilihat itu, oh ternyata ini problemnya adalah komunikasi yang perlu ditingkatkan. Nah, makanya kita sampaikan saran, kita sampaikan masukan-masukan kepada rekan-rekan KPU Rokan Hulu, tolong antara ketua, anggota, misalnya pimpinan, sekretaris ke pimpinan, kasubag ke sekretaris, kasubag ke pimpinan, misalnya, atau sebaliknya pimpinan ke kasubag atau pimpinan ke sekretaris, supaya lebih bagus lagi gitu. Jadi kita tengok-tengok, kita pilah-pilah masalahnya di mana. Kalau ternyatanya masalahnya ini adalah di luar itu yang lebih berat, misalnya kita tengok ini urusannya kemana nih. Apakah urusannya ke DKPP, apa urusannya ke KPU Republik Indonesia, KPU pusat misalnya ya, atau bagaimana? Nah, itu kita tengok situasinya. Dan biasanya ada dua divisi yang sering berkolaborasi dalam melakukan proses-proses klarifikasi, yaitu divisi hukum dan divisi SDM. Nah, dua divisi inilah leading sektor kalau nanti terdapat semacam temuan-temuan yang ada hulunya terkait dengan persoalan apakah itu integritas, apakah profesionalisme, kinerja dan seterusnya. Ya, begitu. Nah, oke. Kalau misalnya di dalam konteks sosialisasi dan pendidikan pemilih, apa saja peran KPU provinsi untuk memperkuat kapasitas di KPU kabupaten supaya lebih efektif dalam menjangkau masyarakat? Ya, sekitar 2 bulan yang lalu kalau saya tidak salah ya, nanti bisa dicek, KPU provinsi itu sudah melakukan monitoring ya, kepada 12 kabupaten kota, tidak hanya Rohul, monitoring virtual gitu ya bahasanya ya. Kenapa monitoring virtual? Ya karena kemampuan kita di situ gitu. Kalau kami keliling 12 kabupaten kota kan kita tidak punya budget ini sekarang ini kan. Tapi kita undang, kita surati, lalu 12 kabupaten kota hadir dalam salah satu aplikasi. Dari situ kita mintai laporan progress report selama sekian bulan pasca tahapan pilkada, kawan-kawan KPU ngapain aja ya. Dan dari situ kita tahu, alhamdulillah ada KPU kabupaten kota yang menjadi pembina apel di sekolah-sekolah. Ada KPU kota yang membangun sosialisasi dengan radio. Ada yang podcastnya jalan, ada podcastnya yang belum jalan gitu ya. Ada yang mereka kolaborasi dengan
Kesbangpol gitu ya. Ada dengan komunitas tertentu gitu. Nah, kami lihat dari monitoring itu ternyata ada dinamika juga di 12 kabupaten kota gitu ya. Nah, syukurlah pasca monitoring itu kami lihat ada semacam pergerakan yang positif, naik, kurvanya naik begitu, dan alhamdulillah kawan-kawan semangat, terutama ke sekolah-sekolah misalnya ya, lalu buat podcast dan seterusnya. Hampir semua ke daerah sudah mendorong ke arah itu gitu ya. Ya, KPU provinsi itu yang kami lakukan, memberi inspirasi, memberi contoh, sekaligus mendorong ya, memotivasi agar kawan-kawan juga berkreativitas gitu. Nah, kalau misalnya untuk kolaborasi dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih itu antara KPU provinsi sama KPU kabupaten gimana, Pak? Bisa Kolaborasinya? Bisa saja. Misalnya nih, KPU Kabupaten Rokan Hulu buat kegiatan dengan sekolah-sekolah, lalu dikumpulkan di satu titik, kita ngasih materi misalnya, itu bisa. Atau OSIS antara sekolah dikumpulkan, satu OSIS 5 orang. Kalau ada 5 sekolah itu udah 25 orang gitu. Dan saya kira mungkin lebih lah kalau 5 sekolah tingkat SMA dalam satu kabupaten kan. Yang negerinya saja saya kira lebih, apalagi kalau ditambah dengan yang swasta gitu. Kalau itu dikumpulkan di satu titik, dibuat pelatihan 2 hari soal demokrasi misalnya. Kita kasih judul lah misalnya Sekolah Pemilu dan Demokrasi. Saya kira KPU Provinsi Riau siap turun. Kami ke daerah, KPU Kabupaten Kota yang mengorganisir, KPU Provinsi yang turut. Materi-materi bisa kita berikan. Kurikulum sudah ada. Kami kan KPU Provinsi Riau sudah buat praktek itu. Praktik Sekolah Pemilu Demokrasi, kita buat waktu itu 16 pertemuan, tatap muka, para pesertanya adalah para mahasiswa. Dan alhamdulillah dari situ bagus outputnya gitu loh. Bukan tidak mungkin ini bisa dibuat. Contoh, ini salah satu contoh aja gitu ya. Nah, itu. Kalau yang udah dilakukan oleh KPU provinsi, Pak, mungkin ada program-program atau inovasi khusus yang mungkin bisa diadopsi juga oleh kabupaten. Itu tadi. Contohnya kan kayak sekolah pemilu itu. Sekolah pemilu dan demokrasi itu kan tidak ada contohnya di pusat. KPU RI kan juga tidak memberi arahan untuk melakukan itu. Kurikulum juga tidak diberikan oleh KPU RI kan. Nah, lalu KPU Riau buat inovasi berupa sekolah pemilu dan demokrasi. Kami buat sendiri kurikulumnya, narasumbernya kami buat dari internal dan eksternal, dan pada saat itu kami buat tatap muka, gitu ya. Nah, jadi saya pikir ini bisa diadopsi oleh kawan-kawan KPU Kabupaten Kota seprovinsi Riau, tinggal copy paste gitu, salin tempel, tinggal disesuaikan materinya dengan teman-teman yang ada di sini gitu. Saya kira itu. Oke, setelah melihat karakteristik geografis dan sosial di KPU Rokan Hulu tersendiri, gimana pandangan Bapak tentang tantangan sosialisasi pemilunya? Iya, sebenarnya kabupaten kota se-Indonesia ini kan mirip-mirip ya. Kita punya suku bangsa besar, suku bangsa Melayu gitu ya. Tapi Riau ini termasuk yang keragamannya juga cukup tinggi, karena di sini sudah banyak juga rekan-rekan kita dari Mandailing, Sumatera Utara, dari rekan-rekan kita Jawa ya. Agama pun juga saya kira mayoritas Muslim, tapi tidak sedikit juga rekan-rekan kita dari Kristen misalnya atau Katolik gitu ya. Nah, kulturnya di sini kan kultur heterogen lah secara umum ya. Lalu sosialisasi yang dilakukan ya memperhatikan aspek-aspek keragaman etnis, budaya dan suku atau agama itu gitu. Nah, saya lihat sih teman-teman KPU Rohul pada khususnya KPU kota lain ya pada umumnya sudah oke sosialisasinya. Tinggal memang frekuensinya ditingkatkan, volumenya ditingkatkan gitu ya, sehingga sebaran sosialisasinya itu lebih luas gitu ya. Tapi kan kita sama tahu bahwa pasca tahapan pilkada berlangsung kemarin ya kita mengalami efisiensi yang cukup besar, tinggi, sehingga ya untuk berkolaborasi tatap muka di 12 kecamatan di sini berapa kecamatan? 16 kecamatan se-Rokan Hulu tentu
butuh biaya yang tidak sedikit gitu loh. Nah, makanya format-format seperti ini ya, podcast dan segala macam ini menjadi salah satu model lah yang bisa dilaksanakan gitu. Itu deh. Oke, selama melakukan monitoring, apa pengalaman berkesan Bapak? Ya banyak hal ya, karena kami monitoring ini kan kegiatannya hampir semua divisi pernah kami monitoring ya. Kami pernah monitor di perlaksanaan di tahapan SDM, rekrutmen badan ad hoc, di sosialisasi, di perencanaan, di keuangan, di teknis gitu ya, di hukum juga, di divisi hukum. Jadi semua divisi hampir kami di provinsi itu pernah melaksanakan monitoring gitu. Ya kalau di Rokan Hulu ini terus terang saya merasa senang karena pertama ini kampung saya gitu ya. Ya yang namanya kampung, saya lahir besar di Rokan Hulu, monitoring ke Rokan Hulu itu tentu membawa apa ya, suasana atau imajinasi yang lebih luas karena ada memori di situ, ada romansa, nostalgia gitu ya. Sehingga pas ke Rokan Hulu tentu wah ini kampung halaman gitu ya, ada kerinduan masa lalu, ingat masa-masa kecil dulu sedang berproses, sedang berjuang gitu ya, sekolah dan segala macamnya. Nah kadang-kadang pernah saya ketemu pas pada saat monitoring di tahapan badan ad hoc, lalu di situ ada BIMTEK. Ternyata yang saya BIMTEK itu ada yang PPK, ada yang PPS, teman sekolah dulu gitu ya. Nuk ini ama aku leno, aku naiko gitu loh. Oh iya apa kabar gitu. Kadang udah lama nggak jumpa sehingga kadang berubah ya raut wajah itu ya, ada yang tambah muda, ada yang ketengok kok udah agak senior gitu kan, padahal umur sama gitu ya. Nah dari situ oh iya ini ingat masa-masa sekolah dulu seperti apa gitu ya, ya seperti itulah ya, romansa itu selalu muncul di setiap tahapan gitu loh. Itu Ada kedekatan emosional gitu ya Pak? Kedekatan emosional, psikologi, sosiologis kalau ke kampung halaman ini, ke Rokan Hulu ini gitu loh. Karena ya disinilah dulu kami lahir, disinilah kami dulu ditempa mengenal tentang tema kepemimpinan. Kami dilatih di sini, belajar di sini gitu. Lalu kami berproses sampai ke Pulau Jawa, lalu bekerja di ibu kota provinsi Riau. Jadi pas pada saat pulang kampung itu tentu ada situasi romansa yang berbeda gitu ya, dibanding misalnya ke tempat lain. Tentu saja di tempat lain punya juga kekhasan, keunikan ketika kita monitoring ke sana. Tapi kalau di sini kan kita juga bisa ketemu keluarga gitu ya dan segala macamnya. Tapi tetap tugas adalah yang utama gitu. Itu. Apa pesan Bapak untuk jajaran KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam menyongsong persiapan tugas-tugas ke depannya? Saya kira tidak jauh berbeda ya dari apa yang tadi saya sudah sampaikan di saat saya memimpin upacara atau apel Senin pagi tadi. Kesuksesan sebuah organisasi, termasuk organisasi KPU Kabupaten Rokan Hulu, ditandai diantaranya yang paling penting adalah adanya semacam sikap kerjasama antara orang-orang yang ada dalam organisasi itu ya. Kolaborasi adalah kunci, sinergi adalah kunci. Tidak ada kesuksesan yang benar-benar lahir dari kerja sendiri-sendiri ya. Kesuksesan itu kalau kita cek, kita pelajari, kita telaah, lahir dari kolaborasi antara pihak, kerjasama antara banyak pihak gitu. Maka pesan saya atau saran kepada rekan-rekan KPU Kabupaten Rokan Hulu khususnya dan kota lain pada umumnya, bangunlah organisasi KPU ini dengan dasar niat yang baik untuk bekerja sama gitu ya. Lalu yang kedua, pahamilah tugas, kewajiban, fungsi, kewenangan masing-masing posisi atau divisi atau bagian gitu. Bagian Parmas apa
tupoksinya, bagian rendatin apa pekerjaannya, tugasnya, keuangan apa tugasnya, hukum pengawasan internal apa tugasnya, teknis penyelenggaraan apa tugasnya, semua memahami apa yang menjadi tupoksinya. Kalau semua memahami apa yang menjadi tupoksinya, sebenarnya pimpinan atasan itu tidak perlu repot untuk memonitor gitu atau mengontrol gitu. Kenapa? Karena masing-masing sudah tahu apa yang harus dikerjakannya. Tidak selamanya kepemimpinan itu diukur pada posisi jabatan, gitu ya. Tapi pemimpin yang sesungguhnya, the real leader itu adalah mereka yang sesungguhnya mengerti dengan apa perannya. Apa peran kita sebagai staf, apa peran kita sebagai kasubag, apa peran kita sebagai sekretaris, sebagai komisioner, kalau di provinsi ada lagi kabak misalnya. Kalau semua mengerti dengan tupoksi jabatan itu gitu, maka insya Allah organisasi ini akan berjalan dengan baik dan benar gitu. Saya kira itu saran dan pesan saya. Saya optimis kalau KPU Kabupaten Rohul bekerja keras, sungguh-sungguh membangun etos kerjanya, ya, bangun pagi semangat, tanam niat bekerja lillahi ta'ala untuk keluarga, bangsa dan agama serta negara ini. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, prestasi akan kita dapatkan gitu loh. Tapi begitu pula sebaliknya, kalau leha-leha nolai motivasi semangat hidup, maleh kojo, nonak berkreativitas, nolai itu leh. Itu lebih baik pulang kampung aja lah. Maksudnya lebih baik mundur dari sini dan tidak usah merepotkan negara dan segala macamnya. Itu saya kira itu pesan saya kepada teman-teman. Itu dia. Oke, berarti yang perlu diperhatikan itu etos kerja tadi ya, Pak. Betul. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan gitu. Ya. Oke, terakhir, apa harapan Bapak untuk pemilu kedepannya, khususnya di daerah Riau? Iya, harapan saya pertama, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2029 di Rokan Hulu meningkat. Peningkatan partisipasi pemilih itu tidak hanya ditandai dengan jumlah atau kuantitas, tapi juga diiringi dengan kualitas. Jadi antara kualitas dan kuantitas ini beriringan sehingga partisipasi pemilih di Rokan Hulu itu merefleksikan kecerdasan, kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilih pada ruang dan waktunya nanti sesuai dengan apa yang mereka pikirkan secara sadar gitu ya. Nah, selanjutnya kami juga berharap proses penyelenggaraan pemilu, prosedur pemilu dilaksanakan dengan baik, KPU Rokan Hulu melaksanakan pemilu dengan baik sampai ke level jajarannya. Dengan demikian maka semuanya akan merasakan pelayanan KPU itu bermanfaat buat publik. KPU melayani itu tidak hanya sekedar jargon, tapi ia bermetamorfosis pada ruang-ruang yang nyata gitu ya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak gitu. Begitu saya kira. Oke, berarti semoga kita semua sebagai keluarga KPU bisa mewujudkan jargon itu ya, supaya bisa terasa di seluruh lapisan masyarakat. KPU melayani gitu ya, Pak. Itu dia. Oke, terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih juga untuk waktu yang telah diluangkan. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama saya yang baru bergabung di keluarga KPU. Sekian, terima kasih.